Sebuah kota besar, bersandar ke langit, seperti tembok besar, terlihat seperti naga raksasa, dengan momentum dan keagungan yang luar biasa. Itu seperti penjaga naga raksasa dari ras manusia, tinggal di sana, memblokir semua penyerbu, dan sulit untuk masuk. Beberapa orang mengatakan bahwa kota Set Tian adalah naga raksasa, karena tidak ada yang bisa membangun kota yang begitu megah. Tembok kotanya, saya tidak tahu berapa banyak serangan alien, berapa banyak angin dan hujan, dan masih belum dipakai. Di atasnya, Anda bahkan tidak bisa melihat jejak tahun. Dikatakan juga bahwa leluhur tua Hong Jun meninggal selama meditasi, tubuhnya berubah menjadi kota, dan dia masih menjaga ras manusia. Legenda tidak bisa dibuktikan. Namun, kota Set Tian terkenal di daratan karena dapat dikatakan bahwa kota Set Tian jelas merupakan salah satu kota terkuat di daratan. Apalagi jika kota ini tidak diblokir di sini, ras manusia pasti sudah ditangkap oleh alien. Mata Qin Yichen tertuju pada kepala naga raksasa itu. Itu seperti tempat di mana naga raksasa itu memandang ke atas. Persis di mana ras manusia adalah rumah tertinggi, tempat surga suci. Pergi, dia membangunkan semua orang yang masih sok dan memimpin untuk bergerak menuju kota Set Tian. Kota Set Tian, aku datang. Hanya ketika Anda datang di bawah kota Set Tian Anda dapat benar-benar merasakan ketinggian dan keagungan kota ini. Berdiri di bawah kota, mereka sekecil semut yang sepele. Ibuku, bagaimana ini bisa memanjat? Chen Hui mendongak dan menatap tembok kota yang menjulang tinggi, bergumam di mulutnya. Tembok kota setinggi 10.000 zang. Itu sekokol emas, dan di dalam dan di luar kota, juga digambarkan dengan berbagai batasan. Di bawah perintah suci, tidak mungkin terbang di kota. Bahkan tangga suci pun akan terpengaruh dan tidak bisa melampaui kota. Untuk melanggar larangan itu, kecuali seluruh kota dihancurkan. Namun, mereka yang benar-benar dapat menghancurkan kota suci Tian, saya khawatir hanya sejuta tahun Paragon. Kaisar yang dapat melakukannya. Seluruh kelompok berbaris dengan damai ke kota Set Tian. Sebuah jalan yang luas dan bangunan komersial yang tak terlihat muncul di depan mereka. Di jalan itu, kerumunan orang kulit hitam bercampur dengan kebisingan, yang berubah menjadi suara besar dan menyebar. Dan berkendara langsung ke langit. Ini memang kota Set Tian. Melihat kota yang megah ini dan popularitasnya yang antusias, Qin Yichen diam-diam menghela nafas. Pergi ke rumah lain di tanah suci dulu. Mata Mo Yanfeng memancarkan warna yang mengejutkan. Dan setelah menghentikan pikirannya, dia mulai berbicara. Setelah melintasi beberapa jalan yang sangat panjang, dan kemudian melewati beberapa sudut, sebuah area luas seluas beberapa hektar muncul di depan Qin Yichen dan yang lainnya. Halaman luas ini sangat luas. Di atas gerbang istana yang megah, flamboyan diukir dengan kata, Tao Hao. Di luar halaman lain, tim penjaga yang lengkap berdiri di depan gerbang seperti penjaga gerbang. Baik Agung, melihat bangunan di depannya dan para penjaga yang kuat itu, Chen Hui diam-diam berbicara. Dalam hal ini, orang-orang Qin Yichen tertawa getir. Meskipun halaman ini terlihat sangat luas, mereka tahu bahwa halaman lain di tanah suci lainnya di kota Set Tian jauh dari skala ini. Tanah suci kekuatannya adalah menentukan ukuran situs yang dapat mereka miliki di kota Santian. Tidak akan lama lagi halaman tanah suci Taiha kita akan menjadi 10 hektar. Mo Yanfeng memandang Qin Yichen dan Feng Feng Xuexue, hatinya penuh percaya diri. Dan kemudian, seluruh kelompok langsung pergi ke halaman lain. Putra suci Qin, putra suci Mo. Ketika dua orang mengeluarkan Divine Jade dari halaman lain, seorang lelaki tua yang sedikit lebih tua melangkah keluar dan menyapa mereka dengan hormat. Ketika Qin Yichen dan yang lainnya memasuki halaman tanah suci Taihao, di antara bangunan di sekitarnya, ada siluet tersembunyi dari jalan yang tersembunyi dengan tenang. Junior Brother Qin, kamu benar-benar terlihat kemanapun kamu pergi. Berjalan ke halaman lain, Mo Yanfeng bercanda sambil tersenyum. Mereka yang bersembunyi di dekat rumah tanah suci Taiha pastilah mata-mata dari kekuatan besar. Ketika mereka masuk ke rumah tanah suci Taiha, berita itu mungkin akan segera dikirimkan ke pasukan utama. Lagi pula, dalam waktu singkat, Qin Yichen memenggal kepala Chen Feng dan Feng Martial Spirit. Banyak orang datang ke sini untuk kemuliaan kedua orang ini. Tentunya banyak orang jenius yang sombong dan sombong yang ingin menggunakan momentum ini untuk menjadi batu loncatan mereka menuju ketenaran. Bagaimanapun, Qin Yichen hanyalah berita tingkat tinggi dari kerajaan. Dan itu bukan rahasia. Dan Feng Martial Spirit secara alami mencerahkan kekuatan top yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang besar diam-diam berpikir, bahkan jika mereka tidak dapat ditarik. Jika Anda membiarkan murid sekte melakukan kontak dengan mereka, mengembangkan bagian emosi sangat bagus. Dikabarkan bahwa Qin Yichen adalah kekasih dari Feng Martial Spirit. Begitu berita menyebar, Qin Yichen menjadi tempat 10.000 senjata diarahkan. Namun, Qin Yichen tidak memperhatikan ini sama sekali. Dan dia dengan naif berpikir bahwa itu hanya gerakan yang menyebabkan Chen semua itu. Mungkin, dia sudah terbiasa dengan perasaan ditatap oleh mata yang berbeda. Saudara muda Qin,
7 hari tersisa, kota Set. Tian akan membuka tangga. Selama waktu ini, Anda harus beristirahat dulu di rumah sakit lain. Mo Yanfeng masih berkata dengan sedikit perhatian. Bagaimanapun, ini adalah kota Set. Tian, di antaranya terdapat generasi naga-naga dan harimau berjongkok yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan di antara generasi yang lebih muda, ada banyak yang tidak lebih lemah dari level kuasi putra suci mereka. Dan di antara tanah suci puncak lainnya dan ketiga makhluk transenden itu, pasti akan ada orang yang lebih berbakat dari mereka. Kakak senior, semuanya datang. Tidak bisakah kamu melihat suasana kota Saint-Tian? Namun, kejutan Mo Yanfeng adalah bahwa Qin Yichen, yang selalu rendah hati, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan, kakak senior berpikir bahwa jika kita tidak keluar, tidakkah ada orang yang datang untuk menemukan sesuatu? Haha, ku dengar putra suci Qin, yang telah memenggal kepala cerewet Chen Feng, ada di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatmu. Begitu kata-kata Qin Yichen berakhir, terdengar suara tawa seperti guntur dari pintu, dan menyebar dari jauh. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar suara ini. Ambisi True Origin yang terkandung dalam suara ini mungkin telah mencapai tingkat yang terhormat dan maju. Meskipun putra suci beristirahat, serahkan hal-hal ini kepada orang tua itu. Saat ini, lelaki tua yang menyapa mereka tertawa kecil, dan siap berjalan keluar. Di sini, bagaimanapun juga, ini adalah kota Saint-Tian. Di kota Saint-Tian, bahkan pasukan teratas, tidak berani melanggar aturan dan pergi ke halaman tanah suci. Marsial Paman, masalah sepele ini tidak akan mengganggumu, biarkan dia masuk. Namun, saat lelaki tua itu hendak pergi, dia dihentikan oleh Qin Yichen.